Hai semuanya, welcome back to Aspros gitu. Kita lama tidak berjumpa ya, karena saya tidak membuat konten-konten. Seperti biasa kita akan membuat konten untuk inspeksi mobil. Dan kebetulan kami baru dapat ini ya, dapat Ford Everest TDCi tahun 2008 Gen 2 berarti ya. Ini udah bermesin TDCi dan berkilometer baru 118.000. Ini sebetulnya untuk 2008 tuh memang bisa dibilang low kilometer ya, untuk sekelas Everest yang mobilnya bermesin diesel. Dan ini tahun 2008, berarti sekitar udah lebih 10 tahun. 2018 berarti udah 13 tahun ini mobilnya, dan kilometernya baru 118.000. Ini sebetulnya masih sangat rendah ya, masih cukup rendah lah bisa dibilang. Kita seperti biasa mau mencoba mobil ini, menginspeksi mobil ini dari mulai test drive-nya, terus handlingnya segala macamnya, apakah masih enak, kekedapan suaranya apakah masih baik, terus kemudian juga ini kayak kaki-kakinya, interiornya apakah ada minus, dan eksteriornya pun apakah ada minus, kita lihat aja. Dan seperti biasa kita akan menginspeksi mobil dimulai dari test drive-nya dulu. Asik. Jadi dari mulai test drive ini, dari tadi saya keliling-keliling Bandung, kemudian juga ini juga sempat saya bawa dari BSD ya, dan ini dibawa ketika saya konten sama Laknat Auto Junkies. Tapi kalau yang konten Laknat Auto Junkies itu itu yang TDI 4x4 2005, dan ini yang 2008 4x2 bertransmisi matic gitu. Oke, dari mulai handlingnya ini kayaknya nggak ada komplain ya, karena ini memang masih sangat center, dan dia si setirnya pun nggak ada spelang ya, karena biasa kan mobil-mobil ini dari mulai setirnya pun dia handlingnya tuh sangat baik. Terus setirnya pun gak ada spelang, karena kan biasa mobil-mobil leather frame SUV yang memang udah lebih dari 10 tahun tuh kadang-kadang suka ada spelang, apalagi udah pernah diganti dengan ban gede. Tapi untungnya ini mobilnya bannya masih original gitu, masih ukuran yang orinya. Biasanya kan kalau mobil-mobil kayak Everest gini kan udah dikasih ban MT, ban AT gitu kan. Tapi ini mobil masih bannya original gitu. Dan ini nggak ada spelang sama sekali, masih sangat center. Kalaupun dibawa lurus, kita misalnya angkat tangan kayak gini, dia masih tetap lurus, masih tetap center, nggak ke kiri nggak ke kanan, which is nggak usah puring lagi kalau teman-teman beli mobil ini gitu. Dan ini kan, ini kan dari tadi goyang-goyang segala macam, kaki-kakinya pun masih empuk khas Everest, memang nyaman banget yang TDCi itu. Dibanding yang TDI memang nyaman yang TDCi, dan tenaganya pun dia masih sangat baik, responsif. Kemarin juga kita pakai ke Jakarta, ke BSD itu kita kickdown tuh masih sangat asik. Dan memang mobil ini karena TDCi kita isinya pakai Pertamina Dex. Jadi karena mesin ini sudah common rail, makanya kita pakai Pertamina Dex supaya lebih baik aja tenaganya. Kedua juga kalau pakai biosolar kasihan ya ke mesinnya, takut beresiko ke injektornya juga kan. Kalau misalnya ada apa-apa lebih mahal, lebih baik kita pakai Dex aja gitu. Oke, kemudian juga ini kekedapan kabinnya, karena kan ini mobil bermesin diesel ya, tapi udah common rail, jadi dia lebih halus suaranya. Ini pun kita syuting nggak pakai mic ya kameranya. Biasanya kan kita pakai mic gitu kalau yang Aspros Auto. Ini syuting tanpa mic, dan ini masih sangat baik ya kualitas suara di dalam. Jadi nggak, suara mesin tuh nggak terdengar besar banget ke dalam, dia lebih redup, lebih reda lagi. Dan kemudian juga ini kayak suara-suara angin kiri kanan segala macam, nggak ada yang bocor, nggak ada yang masuk juga. Terus kayak suara motor nih sebelah nih bakal lewat ngeng, nggak ada suara motor juga nggak masuk ke dalam. Jadi ini kekedapan kabinnya masih sangat baik juga. Kemudian juga ini kita terakhir kita coba ke BSD, bolak-balik dan lain-lain, itu maticnya, engine-nya, semuanya masih sangat responsif. Dan overall ini di interior, dari mulai AC, kaki-kaki, handling dan lain-lain, ini nilainya A. Dan memang mobil ini masih sangat baik. Pemilik pertamanya saya kenal kebetulan. Nah, jadi dia merawat mobil ini dengan baik. Terakhir tuh habis berapa ya, sekitar 8 jutaan lah untuk refresh mobil ini tuh di mesin dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mobil ini juga, ini kayaknya teman-teman gak usah khawatir lagi gitu. Kalau misalnya dari mesin, kaki-kaki segala macam, maticnya ini masih sangat responsif banget gitu. Semuanya masih sangat baik. AC pun masih dingin dan berjalan normal. Ini kita syuting sekitar jam 12-an, lagi panas mentrang-mencerang dan lain-lain gitu. Ini benar-benar panas cuaca di luar, tapi ini dicukup di satu aja AC-nya, blowernya di satu aja, dia udah cukup dingin di dalam kabin. Kemudian juga ini double blower, sampai baris ketiga juga ada si AC-nya. Ini kebetulan dinyalain di satu karena kan mobil besar banget ya. Tapi kalaupun misalnya nggak dinyalain, nggak ada siapa-siapa,
ini di AC di depan pun di satu juga udah cukup ya, pas lagi panas terik kayak gini. Jadi ini kompresor dan lain-lainnya masih berjalan dengan baik juga. Oke, overall ini mobil nilainya A kalau untuk test drive, mesin dan lain-lain ya. Cuma kita belum tahu nih apakah di eksterior atau di interiornya ada minus, atau misalnya ada sobek atau ada penyok kayak gitu. Kita lihat aja yuk. Oke, ini dia adalah penampakan Ford Everest 2008 TDCi tahun 2008 bertransmisi Matic 4x2 dan berkilometer 118.000. Kita mulai dari depan. Ini belum pernah ngecat dan lain-lain ya. Jadi ini mobil masih ori kintil kalau kata Om Son itu. Kita lihat. Dari mulai sini nih. Di sini ada ini ada baret sedikit di sini kalau misalnya teman-teman kelihatan nih di depan. Jadi ini mobil masih ori, jadi kalau misalnya dicat boleh, cuman sayang aja gitu kan, ini no big deal gitu kan. Oke, selanjutnya di depan ini nggak ada komplain lain-lain lagi ya selain yang itu. Selanjutnya tuh ini masih masih ngaleng banget, dan ini dia nggak ada burat baret segala macam tuh. Biasanya kan suka ada baret rambut dan dia nggak. Di sebelah sini ada nih sedikit baret rambut di kap mesin. Dan ini juga masih catnya ori. Oke, kita lihat samping sini. Nah, dari mulai bannya dia masih pakai 265/70 ring 16. Ini bawaannya dari Ford Everest, tapi pernah diganti, cuman ukurannya sama gitu. Peleknya juga dia masih ori, jadi ini belum pernah diganti ban MT, AT segala macam, makanya ini masih sangat empuk banget. Nah, kita lihat dari bodi sampingnya sebelah kiri. Ini ada lagi nggak ya minusnya di sini? Oh, ini sih. Ini dia kurang rapi ya si karetnya ya, si list karetnya, tapi dia masih bisa dibenerin, no big deal juga. Kemudian juga ini di belakang, kita ke belakang lagi, di kacanya dia masih bagus juga si ini ya, kaca filmnya nggak ada beruntus-beruntus segala macam, dia masih baik. Itu juga logo Everestnya masih ada. Wih, ini the highest mount in the world. Kita lihat ke belakang. Di belakang juga dia masih sangat ori kintil. Wih, orisinil ya. Orisinil, dia juga rear defoggernya masih jalan. Ini juga masih berjalan dengan baik. Si wiper belakangnya dia masih punya cover untuk spare tire-nya. Dan dia juga masih mulus tuh, lihat. Cuma di sini ada sedikit-sedikit baret gini, wajar ya karena pemakaian juga. Terus dilihat ke bawah. Lihat ke bawah ini, lihat tuh. Wih, masih sangat baik ya. Bawahannya juga masih sangat baik, kaki-kaki juga masih sangat oke. Terus di sini dia dikasih ada 4 sensor parkir dan dia masih berfungsi dengan baik. Oke, kemudian juga kita lihat ke bagian samping kanan. Samping kanan juga dia nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada baret, nggak ada segala macam, nggak ada dekok yang berarti. Ini bukan dekok sih, nggak ada dekok ya. Ternyata kotor. Ini juga ternyata kotor, bukan baret. Lihat nih, dari mulai kacanya segala macamnya masih sangat baik. Si bannya pun dia masih tebal ya. Ukurannya 265/70 ring 16. Itu juga footstepnya dia nggak ada keropos sama sekali. Ini masih sangat baik banget. Sekarang kita lanjut ke dalam interior yuk. Oke, interior kita buka kacanya supaya terlihat lebih jelas dan lebih lebih cerah aja gitu. Lebih kelihatannya jadi lebih baik. Oke, kita mulai dari drivernya juga ya. Dari drivernya dulu, ini kilometernya 118.669 dan ini slow going ya, karena ini mobil sambil dipakai juga sama pemiliknya, tapi ini dirawat dengan baik gitu. Oke, kita coba nyalain ya. Kita nyalain. Masih sangat baik ya. Dimatiin karena takut ada copyright, tapi ini semuanya berjalan dan berfungsi dengan baik. Ada CD, ada IM, ada FM1, FM2, semuanya berfungsi dengan baik. Terus kemudian juga lihat di dalam dashboardnya nih. Di dashboardnya ini istimewa sekali ya. Tapi dia di sini ada bekas kayak lem gitu, dan ini tuh sebetulnya kayaknya pernah ditempelin stiker atau tempelin apa, jadi ada bekas lem sedikit. Sebenarnya agak sayang sih, cuman oke lah, masih nggak major gitu kan, masih no big deal. Dan ini juga ini kemudian ada buku manual segala macamnya masih lengkap di sini. Masih lengkap. Ini juga ada tempat penyimpanan. Kalau misalnya ini ya jalan jauh pengen makan bisa jadiin meja kecil. Oke, kemudian juga ini AC berfungsi dengan baik, temperaturnya berfungsi dengan baik. Ini juga arah semburannya juga masih berfungsi dengan baik.
Oke, ngelihat dari joknya, di joknya tidak ada yang sobek ternyata pemirsa. Tuh lihat, ini masih sangat baik juga ya. Dan ini ada konsol boxnya juga masih bagus, nggak ada bekas rokok, nggak ada apa. Ini tuh lihat juga nih, ini benar-benar masih sangat bersih dan bagus banget. Door trimnya juga tuh masih bagus. Sebelah kanan juga door trimnya dia masih sangat baik, tapi ini agak ada dahdir sedikit. Wajar sih sebetulnya, udah 13 tahun. Cuman kalaupun misalnya mau di detailing lagi, ini dahdirnya hilang. Oke, kemudian juga kita lihat ke bagian baris kedua. Apakah di baris kedua baik? Oh, kita lihat dari door trimnya. Door trimnya masih sangat baik, dan di sini ada dahdir bekas keringat sebetulnya ini. Karena kan kalau misalnya kayak gini nih, duduk gini suka ada keringat, dan ini ada bekasnya, udah 13 tahun wajar. Dan kalaupun misalnya mau di detailing, ini bisa banget gitu. Kemudian juga kita lihat di ini ya, jok baris keduanya masih sangat baik juga, kulitnya masih bagus. Kemudian ini juga tuh, door trimnya juga masih sangat baik. Ini juga si AC nya dia double blowernya dingin coy. Kalau ini sih sebetulnya tambahan ya, jadi buat media tambahan aja gitu. Sebetulnya nggak ada, tapi ini ditambahin sama pemiliknya. Oke, kemudian kita lihat ke belakang, bagasi dan baris ketiga. Kalau misalnya teman-teman cuman berlima atau berempat nih, diginiin aja nih baris ketiganya, dilipat aja supaya bagasinya wow gitu ya. Bagasinya besar banget, dan ini kalau misalnya mau keluar kota, mau kemana-mana, ini juga nggak sulit karena kan bawaannya banyak banget. Dan ini juga nih ada blower AC di baris ketiga kalau misalnya teman-teman ini dibuka seperti ini gitu. Nah, lihat kayak gini. Nah, begitu. Dan ini juga lihat kulitnya, widih, masih sangat baik gitu. Oke, dari sini kita langsung lanjut ke mesin. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Wih, mesinnya sangat rapi sekali. Ini nggak ada kotor-kotor, sedikit sih ada kotor-kotor, tapi ini masih sangat baik. Tadi juga pas begitu kita jalan, ini masih baik banget, masih responsif banget. Mesinnya nggak ada getaran yang berarti, karena sebetulnya kan memang diesel harusnya getarnya besar ya, tapi ini peredamannya masih sangat baik, jadi getarannya nggak terlalu besar. Terus kemudian juga suaranya juga masih sangat halus karena dia juga common rail ya. Tapi kalau misalnya common rail yang mesinnya bermasalah juga kan pasti si mesinnya agak kasar segala macam, tapi ini tidak. Kemudian juga ini lihat nih, si tulang-tulangnya masih sangat baik juga. Tulang-tulangnya juga nggak ada bekas pale-palean dan lain-lain. Ini masih original. Tapi sayangnya di sini ada karat sedikit, kayaknya bekas aki, ketumpahan air aki atau gimana. Jadi ada karat sedikit, tapi ini masih bagus ya. Kalaupun misalnya mau dicat juga bisa, tapi sayang ya ini masih original gitu. Oke, di mesin ini overall sangat baik ya. Jadi nilainya A minus deng, karena di sini sebelah sini nih ada sedikit karat gitu. Sekarang kita ke kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam tahap kesimpulan dari mobil ini. Ford Everest TDCi tahun 2008 bertransmisi otomatis 4x2 dan berkilometer 118.000. Kita mulai dari test drive-nya ya, dari mulai handlingnya, kaki-kakinya, remnya, mesinnya, dan transmisinya ini sangat baik semuanya. Kemudian juga eksteriornya ini juga masih sangat baik. Interiornya pun sama gitu. Kalau misalnya kita dinilai dari 0 sampai 100 itu sekitar 89. Ini mobil masih cukup istimewa. Oke, kemudian juga kalau misalnya teman-teman berminat, ini mobil dibuka dengan harga 131 juta nego. Kalaupun misalnya teman-teman mau keluar kota dan lain-lain gitu ya, kirim dong keluar kota, kita bisa antara towing atau mau diantar pun sama kami juga boleh, itu kita nego aja. Itu sih masalah teknis ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman berminat dengan mobil ini, langsung aja kontak Adang, ada di deskripsi di video ini. Untuk itu saya Ika Aspros gitu. Sign out.